pertanyaan tapi bingung ngungkapinnya kayak gimana ya. Emang agak sulit emang. Biasanya sih gitu. Mbak Nisha, Dokter Tuh Nisha kan, feeling masuk. saya bener kan? Dokter Nisha ini malam ini Agatha join nggak? Nggak tahu, tapi mungkin kalau dia tahu dia join. Nah, hmm, Misal boleh mengajukan pertanyaan, nanti dibahas sama Mas Herwan. tuh ya sama Om Toyo juga lah masa saya. Bebas saja, Bebas kita topiknya ngobrol-ngobrol bebas. topik bebas. Eh, ini sekarang saya sekalian buat pengumuman ya. Ini kenapa saya buat di sini? Karena saya nggak enak buat pengumuman di grup. Apa Jadi, tuh? Kenapa? jadi ceritanya saya tuh dikasih keilmuan dari Kalimantan. Mm-mm. Lu, Keilmuannya tuh itu dahsyat banget lah pokoknya. Cuma keilmuan itu nggak diisi ke badan, Hmm. nggak diisi ke badan, tapi diisi ke benda. Nah, oh, bersama dengan keilmuan itu ada benda yang diceritakan. Yang pertama bulu landak Hmm. sama akar. bulu landak. Ya, bulu landak sama akar. Lalu kemudian saya pelajari keilmuannya, saya copy. Cuma sebagai pengganti bulu landak yang susah didapat itu, saya mendapatkan ilham harus pakai paku. Kalian tahu ya paku ya, Hmm. paku. Cuma saya pengen bentuk pakunya bagus karena di keilmuan eh, itu harus ditanam atau disimpan. Nah, sementara kalau misalnya ditanam di dalam tanah, kalau bukan pakunya yang anti karat, nanti jadi hancur lama-lama gitu. Ya setelah Hmm. bertahun-tahun sih. Jadi saya lagi mikir ada nggak satu paku yang tidak akan berkarat, ada apa enggak gitu. Oh. Pas saya Coba ngomong sama Mas tanya di Chandra, material aja, Pak. ya kalau kata Mas Chandra tuh pakunya paku kuningan, dibilang. Oh gitu. Iya. Nah jadi nanti ilmuannya itu memerlukan satu paku, kira-kira panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Hmm. Nah, itu nanti pakunya boleh ditanam Hmm. bersama akar. Jadi akarnya itu dimasukin dalam dalam botol, akar kering. Akar keringnya tuh kalau versi keilmuan saya tuh boleh akar apa aja. Jadi antara paku dengan akar itu. Nah, terus nanti ada mantranya, mantranya bahasa Kalimantan. Itu Hmm. begitu dimantrain, itu Hmm. ntar auranya 100 kali lipat. Jadi bisa ngelindungin Hmm. Iya, iya. rumah. Oh, untuk proteksi rumah ya, Pak ya? Ya, khusus khusus proteksi rumah. Cuma saya nggak enak ngomong ini ke grup. Karena Kenapa emang? aneh, yang dibutuhkan paku itu gitu. Tapi Mas Chandra Paku bilang, bumi, Pak. Nggak kenapa mungkin berkarat paku bumi. paku bumi itu kayak gimana? Ya buat nganu rumah itu, Pak. Apa kayak nggak kebayang saya sebentar. Saya searching. Paku bumi itu paku betonnya rumah itu loh, Pak. Kan kita bisa bikin misalnya dari perak dibentuk jadi paku. Ah, Bukan itu gitu. bisa. Itu bisa. Heeh. Oh iya bisa Cuma sih. Jadi kalau terlalu repot apa enggak? harusnya Iya. sih, tapi Sebentar, mungkin pakunya ini diapain, Pak? kalau perak lembek, setahu aku. Pakunya boleh ditanam di tanah. Ya tanahnya jangan jauh-jauh dari rumah gitu. Atau Pak, simpan aja. loh. Oh, kalau karat itu kan karena air, Pak, biasanya. Sama Hujan. iya, karena ada imbas air kan. Kalau selama itu tidak kena air, paku itu disimpan itu tidak mungkin berkarat, Pak. Paku bumi Ya, itu kayak gini bukan? jadi Bukan. nggak Bagaimana?
nggak lama-lama, selama-lamanya kan. Oh, jadi ada batas waktu gitu. Oh enggak, kalau bisa selamanya lebih baik. Jadi kan nggak usah. Ini paku bumi bukan? Bukan ya? Nah, ya, salah satu contohnya ya. Ini Mana? berkarat nggak? Ya, itu kan ditanam memang buat pondasinya rumah, Pak. Oh, iya mungkin Itu bisa ya paku bumi ya. itu kan ukuran ukuran kecilnya. Kalau yang gede itu kan Ya. memang yang besar kan memang memang yang biasanya tahu kan ada alat yang jedong jedong gitu Iya, kan yang tahu kan. beton itu ya. Nah, itu kan memang memang beton, Pak. Cuman Oh saya iya. nggak tahu ya berkarat apa enggak. Kayaknya sih nggak berkarat ya. Karena kalau itu berkarat, berarti pondasi rumah kan nggak mungkin pakai paku bumi dong. Bisa jebol semua kan. Oh iya iya benar-benar. Ya mungkin itu paku bumi yang dimaksud itu. Dan nggak enak, nggak aneh kan ya kalau disimpan di rumah gitu. Maksudnya nggak ditanam, nggak aneh. Ya, kalau pakunya Mbak Kunti mungkin agak aneh, Pak. Jadi itu. Nah lalu yang keilmuan kedua itu menarik, cuma sebulan sekali. Maksudnya sebulan sekali itu harus diaktifkan. Jadi nggak bisa apa, nggak bisa langsung ditanam lalu jadi permanen gitu nggak bisa. Kok paku emas? Kayak paket internet ya, diaktifkan Oh, ada Iya, Pak paku emas katanya ini, Pak. paku emas. Tapi paku Tiga emas ratus bukan mahal ya. 300.000. Paku emas bukan mahal ya. 300.000, Pak. Iya 6 mahal. tahun. Oh iya iya paku emas bener-bener. Tapi ya jangan kalau bisa jangan mahal-mahal lah. Tapi emang itu ya ngeri ya paku emas ya. Ini paku emas kayaknya cocok juga sih. Pak, Pak. Sampai istri saya ketawa, Pak. Pak ini kan gimana gitu loh. Lucu-lucu gimana gitu loh, Pak. Iya. Emang saya lucu pak. paku bumi, paku emas. Udah pernah lihat mas wujudnya mas? Ntar saya searching dulu lah. Iya nih saya udah searching nih. Ntar saya searching. Gimana ketemu? Udah. Ketemu carilah di Shopee, Bapak-bapak. Nah, Shopee. Nah, 100 Ah, sampai 300 ribu tuh ada perak, perunggu, Mahal ya. emas, oh panjang iya 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 iya. satu Ah. setengah senti. Tuh ada Oh, yang tuh meningkatkan pamor katanya. Salah satu dari meningkatkan sesuatu. pamor. Mana? Mana ada, Bang? Loh ini saya baca di Google. O- Orang set untuk syarat pembangunan rumah kok, Bang. Nah ini saya ada upload nih. Paku emas. Tapi Pak, aneh aku juga emas ya. bukannya bukan buat Mbak Kunti ya, Pak? Oh bukan. Tapi saya juga nggak tahu sih kalau bulu landak itu bakal rusak apa nggak lama-lama ya. Bagus banget Pak Umar sini, cakep Iya, sekali. iya Iya nih. cakep ya. Bagus nih. Jadi kayak perhiasan ya. Kita Mm-mm. Paku Lumayan bentuknya. kalau buat anu iya. Itu kalau ditanam di luar diambil orang nanti, Pak. Ya itu kan bukan paku semuanya emas. Emang itu semuanya emas? dilapis saja kali satu. Iya lapis doang paling. Ini emas muda, Pak. 40.000 ada, Pak. Hah? 40.000. Itu yang mahal tuh Mas Erwan tuh. Mahal dia. Berapa? 40.000. Nih, saya kasih ini anunya. Iya, 40.000. Kan? Bukan, bukan. Ini apa artikel? Tuh, Hmm. Oh, Ini tuh emas saya. muda 65.000. Banyak, Pak. Kena toko-toko oh online iya nih. iya. Tuh ini banyak kemampuan dengan pamor seseorang. Ya, Iya, iya, betul kan ya, ini untuk membangun rumahnya yang diletakkan di tiang penyangga kuda-kuda rumah. Oh iya, Pak. ini Nisa kayaknya lagi di hotel ya.
Iya, di hotel lagi. Hmm, Masih edisi jalan-jalan nih. iya, Enak banget. Edisi enak kerjanya. Iya. banyak banyak job sekarang Bu Dokter ini. Sambil jalan-jalan sambil ini ya, sambil melipir-melipir tempat-tempat spiritual gitu. Oh, emang suka begitu? Ya kan kemarin kan gitu ke candi-candi, Oh gitu iya iya. kan. Enak ya. Hmm. Hmm. Udah biarin di Pak Toyo aja yang nyariin. 10.000. Kita tadi gimana pakunya buat apa untuk ke rumah terus? Oh, jadi yang dibutuhkan adalah Ya, paku dan akar. Paku dan akar. akar pohon apa? Akarnya akar kering. Oh, Akar kering. Nah, jadi nanti paku dan akarnya itu mm-mm. nanti kayak semacam dietun lah, gitu. Dietun. Dietun. Nah, jadi nanti saya etun dulu. Habis itu nanti sengaja auranya masih dikunci itu. Auranya masih dikunci. Nah, nanti sampai kalau misalnya udah sampai di rumah, paku Mm-mm. pakunya boleh ditanam atau disimpan aja bersama akarnya. Oh gitu. Disimpan aja bersama akarnya, terus dibacain mantranya, udah, gitu doang. Itu nanti berubah itu aura aura rumah itu berubah. Hmm. Aura itu rumah itu Ya, berubah langsung. kalau untuk properti bagus dong ini. Buat tancepin aja Pak. Biar Maksudnya? laku. Kalau udah sampai rumah, maksud Pak Toyo kita mau mengerjakannya gimana? Jadi kan itu kan nanti misalnya gini, kan pakunya kan dicari sendiri-sendiri tuh, paku dan akarnya. Hmm. Akarnya itu nanti dimasukin kayak semacam ini, semacam apa, botol, botol gitu. Oh. Jadi dimasukin botol. Nah, maksudnya pakunya itu tancepin di rumahnya orang yang mau dijual rumahnya gitu loh Pak. Biar cepet Oh, laku Bapak, gitu loh. jangan Pak, mending ditanam di rumah sendiri. Iya Berapa dong. paku semua rumah penjualan ini? Iya. Buat pengarisan gitu ya. Oh. Enggak, itu kan buat pelindung, bukan buat penglarisan. Kalau penglarisan beda lagi. Beda Oh lain lagi. lagi. Itu Aku dapat tak buat dari susu aja Pak. Siapa tahu bisa menggait anu Pak. Apa tuh? Menggait pengusaha-pengusaha kaya gitu loh Pak. Bisa nggak? berarti ini supranatural ya jatuhnya ya. Iya, Supra. Supra. Soalnya keilmuan Dayak kan kayaknya nggak ada yang spiritual ya. Apa ada ya? Ada, tapi Ada ya? ada namanya keharingan. Tapi emang yang ditonjolin memang lebih ke supranatural. Iya, kayaknya kayaknya kalau Dayak tuh memang tradisinya. Banyak supra dia. Tapi ngomong-ngomong Dayak itu memang terkuat apa bagaimana sih? Kok kayaknya serem banyak yang Oh, begitu coba Mas ngomong. Herwan, gimana? Nah, gimana Ini Bang? orang orang Dayak itu kan mitosnya ya. Mungkin pernah dengar. Mitos ini ya, Bukan mitos, mitos ya, kayak legenda, mitos atau katanya legenda. gitu katanya. Kalau Nah, pacaran sama cewek Dayak hati-hati itunya pindah ke jidat. nah, iya, Ya kan, bener Heeh. kan? Ya, iya. iya bener. Itu kalau Dayak ya pedalaman banget. Emang di daerah Kalteng itu, di daerah Pegunungan Meratus ya ini. Itu ada Dayak yang masih primitif. Hmm. Hmm. Nah, itu yang megang apa namanya? Yang masih megang ilmu-ilmu yang seperti itu tuh yang itu. Tapi kalau yang Dayak-Dayak kota di daerah Palangkaraya itu Hmm. udah enggak, udah mulai beradab lah ibaratnya, udah beragam, Hmm. udah mulai meninggalkan tradisi-tradisi mistik-mistik Hmm. itu. Gitu. Nah, Oh itu iya, iya. Hmm, dikatakan apa ya? Dikatakan sebagai dark ya, black. Oh, mungkin nggak ya, bisa dibilang begitu mungkin. sih, Pak. Kalau menurut Oh, nggak saya, bisa. nggak bisa dibilang begitu. Karena Bapak tahu pisau kan? Pisau ya. Pisau. Pisau itu bisa buat sesuatu yang positif nggak?
Bisa, Bisa buat yang negatif nggak? bisa. Tergantung siapa. Orangnya. Tergantung yang make. Iya, jadi istilah dark, white, gray itu sifat energinya, Hmm. sifat energinya. Berarti misalnya keilmuan dark itu bisa menjadi berguna. Bisa, Hmm. bisa, bisa. Kan tergantung, tergantung kita. Dan meskipun dark tidak menyalahi ya, dalam konteks agama tidak menyalahi ya. Kalau digunakan buat kebaikan ya nggak apa-apa sebenarnya. Nolong orang misalnya. Memang agak membingungkan memang. Memang agak membingungkan dalam arti segala sesuatu itu kan pisau bermata dua kan. Pisau bermata Iya. dua dalam arti itu bisa jadi sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Iya. Jangankan gitu Pak Terian. Oh, Pak Terian tahu berkat ya, misalnya orang punya pekerjaan itu kan berkat kan. Iya. Tapi karena itu orang bisa korupsi Pak. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Berarti sifatnya relatif ya. Iya, relatif. Semuanya relatif. Hmm. Nah, ini nanti akarnya dibuat kayak gini. Nih, saya fotoin tuh. Akarnya tuh dimasukin botol, cuma akar yang kering, jangan yang basah. Hmm. Kalau basah bau dia. Ini dapat di mana Om Toyo ilmunya ini? Ada yang ngasih apa? Belajar atau gimana? Ya, susah juga sih sebenarnya. Ini siapa ini? Oh. Oh, Mas Andik ya? Hmm? Ini Mas Andik ya? Mas Andi? Iya. Halo Mas Andik. Kayaknya ya. Bukan. Itu Siapa teman nih? saya, Pak. Oh, Oh, sorry, sorry. punten punten. Salam Teman kenal saya. semua, bro. Oh Iya iya iya. iya. Hmm. Halo Bapak Pak. Ibu. Ya, salam Ya, kenal. saya Richard dari Malang Oh, Oh iya Richard yang Pak. Pak Iya. Richard yang tadi. Iya. Heeh. yang barusan join. Iya. Pak Richard, Nggak, kalau ada pertanyaan silakan Pak. Mungkin wah, bisa bahas di sini. ini belum apa-apa langsung pertanyaan bingung ini. Iya, nggak apa-apa daripada bingung mau ngapain. Kalau Pak Toyo, aku mau nanya, Oh, boleh, boleh, silakan. kalau akarnya kita gunakan akar apa gitu, apa akar kayak akar ginseng, mungkin lebih bermanfaat daripada apa Hmm, atau apa idenya Pak Toyo? pada dasarnya sih akar aja sih, karena itu mewakili elemen buminya. Oh, oke. Oh, elemen buminya. Jadi kalau secara filosofi itu nanti elemen buminya terserap lalu diubah menjadi energi pelindung. Gitu sih. Mhm. Tentu Akar saja bonsai, Pak. akar bonsai boleh, akar bonsai boleh. Walaupun memang ada beberapa tumbuhan khusus ya kayak stigi laut kayak Agak gitu. namur. Dia tuh Mas akar bonsai. punya satu manfaat eh, manfaat supra sih, supranatural ya. Cuma Iya. kan kalau eh, Namur. kalau terlalu mensyaratkan yang berat-berat, saya suka nggak enak sebenarnya. Kalau maksudnya harus idealnya seperti ini gitu. Karena kan sebenarnya kan sama aja. Secara filosofi sama aja gitu. Hmm. Iya. Kayak gitu. Kecuali kalau dikomersilkan ya. Kalau dikomersilkan pasti eh, saya tuh pengen menjual produk yang bagus ya gitu. Cuma kalau dikomersilkan tuh jadi gimana gitu. Saya mikirnya masih kayak gitu kalau Hmm. dikomersilkan. Pak, kelihatan, Pak. Siapa? Apa Oh, itu? kok siap. Ini akar pohon beringin, Pak. Kering. Akar beringin, Pak. Apa itu? Punya di rumah Pak Terian.
Bukan cemilan ini, akar ini loh. Cemilan. Ya jangan satu, Pak. Berapa Loh, gitu. oh mesti banyak. Ya jangan satu. Masa kalau Memang satu itu bukan akar, itu bulu, Pak, kalau satu. Bulu perindu. tahu. Bulu perindu. Belum perindu. Pernah denger kan? Ini kalau dihitung akar berapa ini ya? Ya mungkin satu cuma ngerintal-rintal begitu jadi agak banyak. Kalau yang tadi yang saya upload itu. Oh, hah? Akar daun bawang. Nah, daun bawang. Ya. Sorry tadi. Tapi Pak, Oh iya. Iya. Kenapa, Pak? yang diperlukan itu Hmm. Hah? Yang Sebenarnya diperlukan itu. eh, jadi sebenarnya kan karena ini kan sifatnya keilmuannya keras. Karena Keras. keilmuan keras, jadi kalau ditanam di badan, maksudnya di badan manusia, wah itu sama aja menciptakan apa ya? Karena sifatnya yang keras itu gitu. Jadi memang lebih baik ditanam di luar badan, maksudnya di benda gitu, di benda lalu bendanya itu bisa ditaruh aja. Jadi apapun yang Oh, terjadi, benturan energi apapun kita tidak bakal rasa karena terasanya di benda itu. Kayak gitu. oh, kalau mengarah ke rumahnya berarti kan ya. Kenapa? Kalau misalnya ada orang yang iseng mau ngapain. Oh enggak bakal sampai rumah. Kan Oh, itu kan lah ya. ada semacam radiusnya gitu Pak. Radiusnya misalnya 10 meter. Berarti kalau tanam di badan efeknya Pak ya, kayak panas gitu Pak ya. Wah, kalau di badan bahaya itu. Nanti Selain kan itu energinya kan merefresh terus kan, merefresh hmm, terus. Wah, bisa jadi jagoan Bapak karena bawaannya oh emosi iya, terus. Ya, ya. ujung-ujungnya kan jadi begitu kan nanti kan. Iya, jangan. Pokoknya kalau sifat-sifat ilmu yang keras itu makanya dimasukin ke pusaka. Jadi nggak di Hmm. dalam tubuh itu dimasukin ke pusaka. Tapi memang kalau misalnya kalau dulu pertarungan tuh ya, kalau saya lihat sih pertarungan dulu itu kalau memang sangat terpaksa gitu, para pendekar itu menyatukan pusaka dengan dirinya. Hmm. Ya, Tapi ya. itu bahaya itu. Maksudnya itu hanya terpaksa lah. Kalau lawannya itu memang harus dikalahkan dan dia sedang dalam keadaan yang sangat mendesak gitu. Kayak gitu. Cuma tidak disarankan itu. Iya, era Jawara. Iya, cara Jawara. Mm-mm. Makanya ada pusaka tuh itu karena energi pusaka itu kan terlalu keras. Pengertian keras itu ya apa ya? Jadi begitu pusaka dibuka dari warangkanya itu langsung terasa tuh auranya itu terasa. Nah Iya. itu kalau digunakan pada orang, ditanam pada orang, waduh, bisa-bisa kemana-mana orang melihat kita gimana gitu. Menakutkan. Iya, iya jadi Iya, menang. dulu dulu kan dulu masih zaman saya masih kecil tuh kan kalau di Madura tuh kan orang kan banyak carok gitu loh, Pak. Oh ya cara. Nah, jadi kalau orang yang istilahnya sering bunuh orang itu hawanya kan memang pekat, Pak. Kelihatan dari jauh itu udah serem, Pak. Padahal ya orangnya biasa-biasa aja, nyantai jalan. Cuman kayaknya tuh kayak menakutkan gitu loh. Orang itu pada Iya, menjauh semacam iya. pancaran energinya memang, Pak ya. Eh, Iya. Memang kalau carok itu biasanya sudah pernah membunuh sih Pak. Biasanya ya. Iya. Mm-mm. Jadi di senjatanya itu memang apa ya, kotor lah. Darah itu kalau kena senjata itu ibaratnya itu butuh butuh waktu yang sangat lama untuk membersihkan. Gitu. Hmm. Itu Pak. Atau saya ragu-ragu ceritanya.
Jadi kalau kita sangat benci dengan seseorang ya, Nah, setelah kita bunuh pun, itu rohnya kita tangkap, tep, kita masukin ke satu benda yang kita akan permalukan gitu. Misalnya kita masukin ke mana ke satu kayu gitu ya, set ditaruh di kayu itu, rohnya taruh kayu, lalu kayunya itu kita siksa-siksa gitu, ngeri itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang melakukan itu lagi sih zaman sekarang, mudah-mudahan ya. Oh, dulu oh ada ya? bisa seperti itu ya? Dulu ada ya? Dulu ada Mas, dulu ada, Oh gitu. dulu ada. Dipermalukan gitu, jadi dia dulu dibuka sehingga bisa Loh, melihat mayatnya gitu, terus mayatnya tuh sebentar. wah dikacau. Ya itulah, manusia tuh bisa kayak gitu kreatifnya, sangat kreatif. Iya. Kan kalau orang dibunuh dulu kan arwahnya kan dijemput malaikat itu, Pak. Nah itu dia, itu bicara soal konsep yang waktu itu kita bahas sih Mas, tentang roh Hmm. itu. Iya, iya. Apakah benar kalau orang meninggal itu selesai langsung urusannya dengan apa? Dengan dunia ini, atau dalam tanda kutip masih bisa dikerjai, Oh tanda gitu. kutip ya. Hmm. Itu agak membingungkan sih, agak membingungkan memang. Dan eh, mungkin yang dimaksud dengan neraka mungkin, ya, tapi ini terjemahan bebas sih. Mungkin yang dimaksud dengan neraka adalah mati yang tidak tenang gitu. Iya, bisa. Perwujudannya di batin seperti itu. Iya, kayak gitu. Hmm. Ya tapi itu apa ya? Kalau membahas-bahas kayak gitu tuh kayaknya gimana gitu, karena kita kalau ngelihat sekitar-sekitar itu, wah agak ngeri. Tapi kalau misalnya ya, Om Toyo kan ketemu hantu misalnya, arwah Hmm. gentayangan, itu ditanya nggak, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu yang arwah yang mati atau korinnya? Kan ada tuh istilah jin korin itu. Oh, kalau saya mikirnya buat apa, Mas? Ya justru itu, kita kan orang-orang kan itu kan menjadi polemik ya. Ini arwah gentayangan itu beneran ada apa enggak? Kan kayak gitu. Sebagian bilang, ah bukan itu jin korinnya. Oh itu arwahnya. Kan jadi perdebatan di kalangan awam. Oh, pertama kita harus meyakinkan bahwa dia itu bukan bohong. Kan bisa jadi dia sebenarnya bukan bukan jadi dia kayak mengarang cerita gitu loh, Mas. Gitu. Kita harus meyakinkan dan sebenarnya sih seperti apa ya? Jadinya sih bukan, kalau menurut saya, sesuatu yang fair, bukan satu komunikasi yang sederhana sih sebenarnya. Menurut saya ya. Nah, itu jadi lebih ribet lagi. Kayak misalnya gini, kalau Mas ngomong sama petani, Mas pakai Iya, bahasa dia nggak? kalau ngerti bisa Iya, gitu. kita kan harus meyakinkan bahwa dia mengerti maksud kita kan. Iya, Artinya secara energi kita menurunkan energi kita itu. Dan kalau sering kontak-kontak dengan makhluk itu kan jadi nggak baik juga. iya. Jadi nggak baik. Jadi menurut saya sih lebih lebih banyak tidak ada manfaatnya. Menurut saya, menurut saya. Kan Hmm. kalau misalnya di channel-channel horor tuh ada yang namanya minimalisasi gitu-gitu ya, buat Ya, sekedar menghibur aja gitu. oh sekedar apa sih? Iya, seru-seruan aja. Iya, seru-seruan. Itu bisa aja sih, bisa aja. Mm-mm. Dan itu kadang jahat, Mas. Kadang-kadang jahat. Iya, iya. Iya, maksudnya kita tuh memperlakukan mereka, ya mereka memang bukan manusia ya. Kadang-kadang kita memperlakukannya seperti binatang. Halo Pak Yoni, Ayo. ini kita Nah, ini lagi YouTube. lagi ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Ngobrol bebas. Saya dengar aja dulu. Iya, iya. Jadi gitu sih. Oh iya. Oh, tapi memang lebih baik kita kalau memang ingin bersentuhan dengan hal itu ya, kalau ingin bersentuhan dengan hal itu tuh mesti
mengkaji dunia yang lebih tinggi lah, Mas. Iya. Lebih dunia yang lebih tinggi. Jadi gimana ya membahasakannya gitu. Itu saya sering sekali kayak waktu itu yang belum lama itu, Mas tahu Padang Golf Halim ya? Iya. Halim itu ada Padang Golf. Cuma dalam pandangan saya tuh, di situ ada bangunan yang megah banget, Mas. Di Padang Golf Halim itu. Kerajaan gaib. Mungkin kerajaan, mungkin apa itu. Nah, kalau mau ya seperti kayak ziarah ya. Kalau ziarah kan mengunjungi yang sudah meninggal. Iya. Kalau ini mengunjungi, ya mungkin kayak silaturahmi lah. Nah, lebih baik begitu. Kalau mau silaturahmi atau kalau mau tujuannya ditujukan kepada berkomunikasi dengan leluhur. Kalau mau begitu, menurut saya sih itu lebih bermanfaat gitu. Karena kan ada yang disebut higher being itu orang-orang bijak, tapi di dunia astral gitu. Oh iya. Iya, di Nah, dunia astral itu. ya, ngobrol masalah itu. Sebentar. Saya ada unek-unek sedikit yang agak kayak bukan anu sih, bukan apa ya. Cuman bingung aja gitu loh. Mengenai reinkarnasi. Mm-mm. Nah, yang benar itu gimana? Reinkarnasi itu kembali pada dunia yang sekarang atau dimensi lain? Ini jawabannya langsung aja ya Pak ya. Iya. Iya, Iya, ya, nyimak. langsung, Silakan. Jawaban soalnya langsung aja udah. kalau pakai ini. Jadi gini Pak, pertama kita bicara soal satuan waktu dulu. Masih ingat film Avenger ya Pak? Ah iya. Iya, Avenger yang dia Avenger. Endgame. kembali ke masa lalu. Endgame. Ya, Lalu kan ada satu adegan si salah satu dari Avenger itu bilang, kenapa kita nggak balik ke masa lalu pada saat Thanos kecil, terus kita cekek aja dia. Iya iya. Ada kan? Ada adegan gitu Ada. kan? ya. Lalu yang Avenger lain bilang, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Itu kembali ke masa lalu pun ada etikanya. Dia bilang begitu. Ah, Walaupun sebenarnya mungkin itu mungkin aja kembali ke Thanos waktu kecil. Cuma kan kita nggak pernah tahu apakah Thanos ada dalam lingkungan yang aman apa enggak. Apakah dia anak seorang jenderal apa enggak. Kita kan nggak pernah tahu kan. Itu masalahnya. Jadi mengambil bentuk-bentuk logika yang lebih aman aja gitu. Nah, lalu ada satu adegan lagi mengatakan kalau kita kembali ke masa lalu adalah masa depan kita. Jadi agak membingungkan tuh. Saya pas saya dengar ke dialog itu saya juga mikir tuh, hah, masa lalu adalah masa depan kita. Iya, soalnya dia itu ada di masa sekarang, lalu dengan mesin karena ada masa itu lalu. kembali ke masa lalu. Berarti pada saat itu masa lalunya menjadi masa depan mereka karena mereka udah nggak di sini di masa lalu. Iya, iya. Oh, Nah, itu kayak gitu. Sampai sini bisa masuk ya. Bisa. Nah, jadi ya. dari situ ternyata satuan waktu itu tidak past, present, future. Enggak kayak gitu ternyata. Satuan waktu itu past, present, future bisa putar-putar di situ. Jadi bentuknya bukan lurus, tapi melingkar dia. Dalam arti begini, kita ini kan sebenarnya kalau secara spiritual kan jiwa yang belajar, Pak. Iya. Kita tuh jiwa yang Betul. belajar, makanya kita punya hobi. Sebenarnya kita ingin belajar tuh tentang hobi itu. Kita memilih sekolah berdasarkan kebebasan kita. Kita memilih pekerjaan berdasar kebebasan kita. Dari situ, dari sekolah dan dari pekerjaan itu, sebenarnya ada yang harus kita pelajari sebenarnya. Ada yang harus kita pelajari. Makanya tanpa sadar atau dengan sadar kita memilih, misalnya kalau sekolah kedokteran, kalau saya sekolah guru, kayak gitu. Nah, nanti kita kan belajar dalam satu kehidupan nih Pak Tarian. Dalam satu kehidupan belajar. Lalu nanti kita masih punya kebutuhan. Sebelum kita mencapai pencerahan, sebelum kita menyatu dengan Tuhan lah istilahnya gitu ya, kembali kepadanya ya.
Heeh. Maksud istilahnya Mas, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebelum kita seutuhnya kembali kepadanya, kita masih harus belajar tuh. Oh. Nah, sampai pada saat itu, secara mekanisme alam, kita akan ditempatkan di tempat di mana kita belajar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu reinkarnasi itu. Dan jangan salah ya, bukan hanya soal past, present, future, tapi dimensi Iya, juga. betul. Jadi nanti kalau kita lahir di alam jin, Bisa, bisa, bisa. Bisa. kita di alam jin, kita harus belajar. Iya, Intinya kita belajarlah, jiwa ini kita belajar sampai kita mendapatkan satu pemahaman tentang Tuhan ya. iya. Lalu kita seutuhnya ingin menyatu dengan Dia. Itu pun harus ada kerinduan dulu tuh, kerinduan untuk menyatu dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan kayak gitu. Nah, kalau kita sudah mulai spiritual tuh berarti itu ibaratnya hidup kita tuh sudah mulai reinkarnasinya sudah mulai mau berakhir itu. Mm, mm, mm. Tapi jangan salah ya. 99 derajat itu belum apa? Belum matang. Jadi matang itu 100 derajat. Jadi kita dekat sama Tuhan 90%, 99% aja itu belum seutuhnya menyatu sama Dia gitu. Iya, Flash. Nah, kayak Itu. Saya kemarin nonton itu, Bang. Iya, bagus ya. Ajak nonton itu. Flash ya. Iya. Itu dia bisa ke masa lalu kan? Apa masa depan? Iya, Iya, masa iya lalu. bisa bisa time travel ya. Time Iya. travel. Nah, itu. Nah, makanya kan gini, soalnya kan gini loh. Kalau kan kayak misalnya nih, ya di film lah. Kan di film. Dia karena berbuat buruk, akhirnya dirubahlah jadi binatang. Nah, sedangkan binatang ini kan katanya nggak punya roh, hanya jiwa. Lah bagaimana gitu loh. Oh, itu jangan terlalu pusing dengan kata-kata roh, jiwa. Nggak usah terlalu pusing dengan itu, Pak. Binatang itu punya rasa takut, punya Ya, rasa lapar, dia punya ya. insting, dan binatang juga sebenarnya secara evolusi dia belajar juga sih. Belajar juga sebenarnya. Dia mengalami sedih, gembira. Ini kalau kita lihat secara global ya. Binatang Mm-mm. itu mengalami sedih, gembira, Nah, mengalami ya. itu banyak hal gitu. Akhirnya dia meninggal. Meninggal Berarti itu roh apa jiwa? ya itu, jangan jangan terlalu pusing dengan kata itu. Ya pilih salah satu aja, itu Oh, sama aja itu. oh sama aja ya. Nggak, maksudnya itu cuma kata Oh, sih, Pak. Kalau menurut aku sih sama lah daripada aku pusing. nah iya. Kan katanya Lebih-lebih. binatang itu nggak punya roh. Tapi menurut saya sih harusnya punya ya. Gitu loh, long dia dia Hidup ya. ngerti Dia hidup hidup. kan. Iya. Iya. Heeh. Tumbuhan pun ya punya, long dia hidup kok. Bagaimana? Kecuali kalau benda mati. Kayak Iya. buatan manusia kan benda mati. Kalau buatan Tuhan kan benda hidup semua gitu loh. Bagaimana mungkin mereka tidak punya rasa kan? Ini pasti punya lah. Nah, kita tidak ngerti Oh, aja rasanya mereka. kalau benda buatannya karya, Pak, karya ya, itu ada ininya, Pak, ada energinya, Pak. Kayak Ya kan lagu, asalnya soalnya anu ya, semua barang meskipun karya manusia ini kan berasal semua dari kehidupan kan. lagu aja ada energinya, Pak. Lagu. Benar, benar, benar. Iya sih. Lagu itu ada energinya. Lalu ini nih, kalau ini kan depan saya laptop kan, depan saya laptop. Kalau saya terbiasa dengan laptop ini, itu nanti kalau saya udah nggak ada, orang yang megang laptop ini kalau dia peka, dia akan tahu nih, wah, ini laptop siapa ya? Akan terasa gitu. Hmm. Dan bisa Oke. di-track, bisa di-track. Iya. Bisa. Iya, 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 iya. Rumah juga, misalnya rumah seorang waskitawan itu berbeda itu. Misalnya rumah seorang kiai,
rumah seorang itu tuh. Itu walaupun dianya sudah tidak ada, tapi kesan energinya itu masih ada. Ya, Dan kita bisa Oh iya. belajar dari itu. Dari Oh iya istilahnya sih. residu energi. ya, makanya ada ziarah. Ah, Ziarah itu kan dari situ, ya residu energi. residu energi. Oh iya ya benar-benar. Duh. Iya benar-benar benar-benar. Jadi kayak rumah angker yang bekas pembunuhan apa tuh kenapa kok hawanya kok Ya angker ya. Ya, kayak gitu. angker terus Ya kadang-kadang mencekam gitu ya. mencekam terus ada kesedihan ada apa tuh kayaknya kan nggak enak gitu. Ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Eh, ya sebenarnya sih bisa dihilangkan lah kalau kayak gitu. Iya bisa Kita kan dinetralkan. pada dasarnya egois Pak manusia. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat tuh bisa dihilangkan jadi bermanfaat gitu. Hmm. Misalnya contohnya gini, Mm-mm. tapi memang harus sedikit ini sih sedikit tricky. Misalnya contoh yang paling baik adalah ini supaya lebih cepat aja ya netralnya. Rumah-rumah angker itu dibuat aja rumah ibadah. Hmm. Jadi Ya. itu agak trik gitu, agak tricky. Dibuat rumah ibadah, kayak tempat lokalisasi itu sengaja digusur lalu dibuat rumah ibadah supaya nanti lebih banyak orang datang ke situ untuk beribadah gitu. Jadi lebih cepat netral daerahnya. Hmm. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong tempat ibadah ya, ada satu rumusan, tapi saya tidak tahu sih kalau di daerah ya. Kalau di Jakarta itu banyak lokalisasi itu dekat gereja. Eh? Ya, itu agak membingungkan sih. Saya juga tadinya nggak percaya dengan rumusan itu gitu. Contoh, paroki Kelapa Gading itu, Gereja Kelapa Gading. Itu di daerah Kelapa Gading itu banyak tempat-tempat yang, ya gitulah. Oh gitu. Iya, banyak yang gitu. Lah di sini dekat Nah, dekat masjid nih. Ada Waduh. ada di sini dekat. Jadi di sono masjid di sini ya itu deh sarang kupu-kupu malam. ya memang itu tidak ya Eh, namanya hidup ya, namanya hidup. Heeh, iya. Dan mereka juga iya, iya. soal Iya nggak gitu. maksudnya Jadi enggak kalau saya Bentar. jadi pas mau macam-macam suara ajan ya nggak jadi lah. Jadi nggak enak kita Loh, ibadah ada gitu. yang loh, loh, ada yang saya pernah baca gitu ya. Jadi Hmm. gini, kalau kalau yang kayak itu kan masuk kayak yang ini loh istilahnya kayak pijat lah ya. Iya. Nah, itu saya pernah baca artikel tuh lucunya gini. Mereka tuh diajarin loh cara beribadah, cara apa itu diajarin loh. Setiap dan orang yang istilahnya merekrut mereka itu mereka diomongin nanti kalian udah gini ya kalian harus beribadahnya kayak gini supaya mengurangin lah gitu loh supaya gak istilahnya dalam tanda kutip itu hukumannya itu gak parah-parah amat gitu loh. Loh, dapat bisa gitu korting ya ya, saya pikir gitu. dispensasi. Iya, dispensasi. iya. Sebenarnya sih nggak, maksudnya kalau kita bicara secara kemanusiaan ya, bukan agama atau apa. Kalau orang berbuat dosa itu kan ada menyesalnya, Ya. dan mereka butuh butuh apa gitu supaya bisa jenak untuk sebagai tanda penyesalan lah. Makanya kadang-kadang kalau PSK itu berdoanya bisa sampai nangis, bisa sampai Ya. nangis. Itu ada satu lagu rohani juga tuh yang tercipta dari seorang PSK, inspirasinya kali ya. Yang apa ya kalau nggak salah yang apa lagu Kristen tuh hanya ini Tuhan
persembahanku, Oh, gitu. terimalah Oh, Tuhan. iya tahu. Itu inspirasinya dari seorang Peska itu. Hmm, Oh iya? Iya, Oh. iya. Memang itu ya, maksudnya dia kan merasa sangat berdosa kan, merasa sangat berdosa. Lalu dia, ya bayang, jadi orang-orang berdosa itu dengan orang suci itu berdoanya lebih dalam orang berdosa sih sebenarnya. Ya bisa dibilang begitulah. Karena mereka tahu mereka berdosa kan. Kalau orang suci kan mereka tahu mereka suci. Nah, kalau kalau habis berdoa gitu nangis nangis terus berbuat lagi gimana, Pak? Itu Cuman itu namanya. itu manusiawi sih. Cuman. Oh, itu manusiawi ya? Iya, manusiawi. Makanya jangan jadi manusiawi, harus jadi malaikat. Kesadarannya harus menuju kesadaran malaikat, harus menuju kesadaran. Hmm. Iya. Iya. Betul. Malaikat itu kan tidak pernah mengeluh kalau Tuhan suruh dia apa gitu. Itu sebenarnya kalau mau fair ya, Pak Terian dan teman-teman, hidup kita itu sebenarnya penuh dengan arahan sebenarnya. Pada saat kita bangun, kita disuruh apa? Ya disuruh bangun. Pada saat waktunya kerja, kita disuruh kerja. Jadi sebenarnya arahan-arahannya jelas sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kita berat, menjalani hidup kita tuh berat gitu. Akhirnya karena menjalani hidup kita berat, jadi hidup kita ya jadi berat. Hmm. Sebenarnya kalau ringan-ringan aja gitu kayak Mas Erwan nih misalnya. Kalau lagi pas memang harus bekerja ya bekerja aja gitu. Bekerja dengan riang gembira gitu. Hasilnya sih ya entar lah. Entar itu nomor berapa, yang penting kerja aja dulu. Berpenampilan baik dulu, marketingnya dikuatin, kayak gitu. Itu kan arahan-arahan yang sangat sederhana. Kalau kayak saya nih, saya bangun lalu ya habis mandi siap-siap ke sekolah, sampai sekolah ketemu guru yang harus harus punya sikap yang baik, lalu mengajar, ketemu anak-anak ya harus punya sikap yang baik. Sebenarnya arahan-arahannya jelas sebenarnya. Kalau kita mengikuti arahan-arahan sederhana itu, Iya. hidup kita enak dan sesederhana itu gitu. Dari situ saya baru tahu Mas R, sederhana Iya. itu mahal Mm-mm. karena masakan Padang. Iya. Nggak Iya. lucu ya, maaf ya. Makin sederhana makin mahal. Iya, Sederhana Bintaro itu makin sederhana makin mahal. Yang ada sampai ada gedungnya, Pak. Bukan gedung sih, ya tingkat 2 gitu. Rumahnya kan, restoran. iya kayak gitu. Gitu. Bapak, kalau misalnya kayak tadi Bapak ngomong kan sederhana ya, ngikuti arahan-arahan. Nah, misalnya nih di tempat kerja Bapak di seorang guru, ada yang iseng, Pak. Entah murid, entah guru, sesama guru, gimana, Pak? Ya akan selalu ada yang kayak gitu sih Pak. Itu tergantung kita nanggapinnya. Kan kita bisa menanggapi dengan baik, dengan tidak baik. Dengan dewasa, dengan tidak dewasa. Dengan profesional, dengan tidak profesional. Kembali soal arahan itu sih. Jadi arahin aja supaya lebih dewasa, lebih Kalau profesional. nggak bisa diarahin sama Bapak. Hah? Kalau misalnya sama Bapak diarahin nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalau kita sudah berusaha ya Pak. Hmm. Kalau kita sudah berusaha, nggak bisa ya udah. Ya kita legowo aja. Legowo. Tapi biasanya bisa sih Pak. Itu saya juga heran. Eh, jadi gini Mas Her. Eh, Ya. jadi kalau sekarang tuh saya kalau naik motor, Hmm. saya berusaha untuk connect dengan
dengan yang di atas gitu ya. Berusaha gitu. Mengulang-ulang nama, zikir lah gitu. Zikir. Lalu saya kaget kok saya jadi nggak ngebut ya. Saya jadi nggak ngebut paling 40, 30, 40, paling segitu paling. Tapi yang herannya jalanan tidak macet Mas, dan tidak pernah macet. Itu agak aneh juga sih. Dan yang luar biasa lagi adalah ketika saya merasa bahwa setiap saat saya dalam perjalanan itu, saya bersama dengan dia. Iya, sorry nih bahasanya agak membingungkan, tapi kira-kira begitu. Paham. Dan itu nikmat sekali ternyata. Itu nikmat sekali. Iya. Iya, ya, ya itu benar sih. Sebenarnya sih iya sih. Kalau memang ya gimana ya? Iya, kalau memang semua kembali padanya itu memang harusnya memang nggak ada halangan apapun. Ya meskipun ada halangan pun itu nggak akan kerasa gitu loh. Iya, lebih enteng aja. Betul. Iya. Yang lainnya pada diem Pak, pusing Menyimak. mungkin Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Sibuk dengan pikiran masing-masing ini. Nggak apa-apa. Cari itu loh, cari di mana? Cari masih makan kah? Itu dia di Malang Pak. Oh, di Kota Malang. Iya di Malang. Oh iya, oke, oke. Tidur orangnya tidur nih paling. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Enggak lah, saya lagi menyimak kata-katanya dari teman-teman. Oh, Soalnya saya kan baru join grup, katanya banyak ahli-ahli dengan ilmu spesifik di sini. oh. Bapak join grup apa, Pak? Ya grup ini Oh, dibawa sama Bro Terry. oh. Mau gabung grup WA-nya, Pak? Iya, betul. Oh, Tadi siang sih Pak, saya ajak. oh sudah gabung di WA. Sudah. Oke, oke. Oke. Kalau ada pertanyaan, tanya aja, Pak. Mungkin cari mau tanya apa gitu, mau diskusi apa, terserah. Iya, mungkin saya mau tanya nih ke teman-teman. Kadang kok kita merasa apapun proses yang kita lakukan, ya kan, jadi buntu. Tapi ada saatnya apapun yang kita lakukan terbentuk sendiri. Jadi enggak kita misalkan lagi pingin A langsung dalam waktu dekat terjadi A. Tapi sebaliknya kalau kita kadang ada pingin lakukan A di proses terus-terusan itu enggak jadi-jadi gitu loh. Nah itu cara menghindari atau mengelaknya bagaimana ya? Bisa kasih contoh kasus nggak, Pak? Biar lebih real gitu. Ya, terus terang saya kan lagi healing akibat dari pandemi, toh. Nah, Oh, merintis ulang di Malang. Nah, hmm, dulu sebelum kejadian pandemi, apapun yang saya lakukan itu berhasil gitu loh. hmm, Walaupun actionnya kecil atau besar gitu. Tapi hmm. setelah terjadi pandemi ini, ya kan, waktu di Malang, walaupun konsep sebagus apapun, tapi
jalani proses 1, 2, 3, rasanya pintu semuanya tertutup gitu loh. Nah itu kadang seperti hari ini saya merasa cukup apa ya, introspeksi diri ulang lagi, bolak-balik kejadian gitu loh. Misalnya saya kemarin saya kan mau buka usaha kuliner di Malang gitu. Beberapa kali pendekatan ke supplier dapur ya untuk kue-kuean dan roti-rotian. Nah, mungkin ada 7-8 kali sudah ketemu dengan orang-orang baru di sini, ya kan, yang punya kemampuan dan kemampuan dapur ya, masak, buat produksi gitu. Nah, cenderung terjadinya seperti ini. Si istrinya yang undang saya atau kita ketemuan ngobrol panjang lebar dengan istrinya, udah mau oke nih. Nah, di depan saya udah oke, tapi begitu pulang, ya kan, ngobrol diskusi sama suaminya, nggak jadi lagi, suaminya nggak dukung. Nah, kejadian kemarin lebih lucu, suaminya oke, ya kan, ngobrol lagi panjang lebar, orang yang berbeda ya. Nah, begitu pulang istrinya nggak oke. Jadi terkesan apa namanya, dalam hidup ini belakangan ya, tahun ini sih, apapun yang dilakukan tuh mental semua gitu loh. Apakah mungkin karena ada faktor penghalang atau dari dirinya saya, atau mungkin bisa jadi juga pelunasan karma masa lalu ya. Saya nggak tahu gitu loh. Dan ini yang cukup saya rasakan sih selama 1 tahun terakhir ini. Oh iya. Nah, apakah ada cara bersih-bersihnya nggak ya, kau kira-kira menurut Pak Suhar? Oh, ya bisa Pak. Kalau Bapak tanya pertanyaan begitu ya bisa. Iya. Advice-nya bagaimana Pak? Cuma ini kan ibarat benang kusut ya Pak. Benang kusut itu kan cuma ada dua cara untuk meluruskannya. Yang pertama itu digunting-gunting hancur. Lalu yang kedua itu pelan-pelan diurai-urai, pelan diurai-urai gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih menerjemahkan masalah yang sebenarnya itu sakit Pak. Sakit. Kalau kita sakit ya, itu benar-benar masalah itu. Benar-benar masalah. Cuma kalau kita tidak sakit dan masih mampu, ibaratnya mungkin 2 kali ya, masalah yang benar-benar masalah itu uang kali ya. Uang. Tapi kalau kita masih bisa hidup gitu ya, masih bisa hidup itu nanti perlahan-lahan segala sesuatu bisa diperbaiki, Pak. Cuma kalau Bapak mau cepat, rumusannya dibalik. Ini pakai ilmunya Mas Erwan nih. Jadi kalau Bapak ingin bahagia, kalau Bapak pengen hidup Bapak bahagia, ini jelas ya Pak kalimatnya ya. Kalau Bapak pengen hidup Bapak bahagia, maka bahagiakanlah hidup. Hidup itu apa? Hidup itu ya sekitar kita, keluarga Bapak, tetangga Bapak. Bahagiakan mereka. Kalau hidup Bapak pengen bahagia, kalau hidup Bapak pengen penuh dengan kebaikan, maka baikilah hidup. Kalau hidup Bapak pengen sukses, sukseskanlah orang lain. Jadi rumusannya dibalik-balik gitu, Pak. Itu kalau mau cepat begitu. Kalau mau cepat. Jadi misalnya contoh, ada orang lain butuh pertolongan Bapak. Bantu aja, bantu, jangan pikir gimana gitu ya. Kalau Bapak tidak bisa bantu dengan uang, bantu yang lain. Bantu. Lalu mulai begitu terus. Jadi apa yang kita pengen kita rasakan, kita lakukan dulu. Bapak pengen kaya, Bapak pengen kaya, pengen banyak uang, bantu orang lain untuk kaya. Bantu supaya orang lain tuh banyak uang. Kayak gitu. Jadi kita lakukan dulu, kita yang lakukan.
Sama kalau Bapak dulu pernah, kalau sumur itu bukan sumur ya, kalau pompa itu ada istilah pancing pakai air, Pak. Hmm. Kalau pompa kan pancing pakai air. Iya, Menurut Bapak pancing pakai air itu buat apa? penampung. Bukan, buat memancing air lebih banyak. Hmm. Jadi itu. Jadi buat memancing air lebih banyak. Jadi kalau hidup kita pengen bermanfaat, maka orang lain tuh harus tahu dulu bahwa kita bermanfaat buat mereka. Jadi makanya mudah-mudahan nih Pak ya, mulai besok nih kalau misalnya rumah Bapak kotor, bersihkan. Kalau piring berantakan, cuci. Kalau misalnya ada sesuatu yang Bapak bisa lakukan dan itu kebaikan, lakukan langsung, jangan pikir panjang. Nah, nanti bersama dengan kebaikan terus yang Bapak lakukan, nanti Bapak akan menyadari bahwa hidup Bapak membaik. Hmm. Jadi gitu. Ini hukum terbalik, Pak. Hukumnya terbalik. Atau kalau Bapak masih sulit melakukan itu, doakan aja orang bahagia. Nah, itu dia. Itu yang paling Doakan. simpel itu, berdoa. Doakan bahagia. Bapak boleh catat namanya siapa itu ya. Misalnya mulai dengan istri Bapak misalnya. Dalam doa Bapak tuh bilang aja semoga istri saya bahagia. Anak sebutin namanya siapa, anak pertama, kedua, ketiga, istrinya, cucu Bapak, tetangga Bapak sebutin satu-satu. Doakan satu persatu supaya mereka semua bahagia. Lalu jadikan itu kebiasaan. Jadikan itu kebiasaan. Nanti doa Bapak yang mendoakan orang bahagia itu akan berbalik pada Bapak berkali-kali lipat. Hmm. Lalu akhirnya ntar cuma masalah waktu Bapak akan bahagia. Iya. Gitu. Jadi kalau saya tanya lagi nih Pak, Mm-mm. yang paling penting dalam hidup Bapak itu siapa? Keluarga, Pak. Bukan Pak. Yang paling penting dalam hidup Bapak itu ya Bapak. Di- Hmm. Bapak itu menentukan keluarga Bapak seperti apa. Iya. Jadi Bapak yang paling penting. Bapaknya nih harus baik dulu. Bapaknya nih harus bahagia dulu. Bapaknya harus semangat dulu. Bapaknya harus berpikir positif dulu. Nanti semuanya jadi positif, Pak. Hmm. Jadi kalau kita ingin mengubah dunia mulai dari diri kita. Bapak pagi tidak berdoa nih misalnya. Ya pagi berdoa sekarang. Bapak malam biasanya tidak berdoa. Sekarang mulai berdoa. Jadi lakukan isi hari-hari Bapak dengan kebaikan. Isi aja. Lakukan kebaikan, tegur orang, bantu orang, buat rumah lebih rapi, bersih-bersih. Itu kalau dari pengalaman saya, Pak. Kalau Iya. kalau Bapak depan rumah Bapak ada jalanan nggak? Ada. Saya sekarang di kos sih, di mana namanya, di Malang ini. Nah, itu kalau di depan Bapak ada banyak kotoran, itu Iya. Bapak bersihin, Pak. Itu karmanya luar biasa. Hmm. Itu. Karena kan jalannya kan dilewatin orang kan. Oh iya. Lalu setiap orang melihat jalanannya ini bersih, dia akan memuji siapa yang membersihkan jalanan ini. Dia akan memuji jalanan bersih amat gitu. Atau dia cuma bilang begini, aduh enak banget nih ya jalanannya bersih ya. Itu aja, itu karmanya sudah masuk Bapak, itu karma baiknya. Oke, oke. Iya kayak gitu. Toilet tidak bau, itu kalau misalnya Bapak melakukan dengan ikhlas ya, supaya toilet tidak bau. Wah, itu karmanya juga luar biasa itu. Baik. Lalu diusahakan juga rumah bersih, Pak. Rumah bersih itu akan mengundang kerejekian masuk ke rumah. Hmm. Itu kalau nggak salah ada bahasa Cinanya tuh, saya lupa apa ya. Istilahnya gitu. Rumah Oh. bersih itu mengundang keberuntungan masuk ke dalam rumah. Jadi keberuntungan aja nggak betah di rumah yang kotor. Iya. Sama kayak kejahatan itu nggak betah di rumah yang kotor. Energi negatif itu tidak betah di rumah.
di rumah yang bersih, sorry. Energi negatif itu tidak betah di rumah yang bersih. Dia maunya rumah yang kotor. Hmm. Tapi kalau energi keberuntungan, energi healing, semua energi positif itu betah di rumah yang bersih. Hmm. Iya, iya. Itu pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, kalau Bapak ingin hidup Bapak lebih baik, maka buatlah hidup sekitar Bapak membaik. Ya misalnya contohnya gitu tadi. Kalau rumah kotor, bersihkan. Kalau piring kotor, cuci. Hmm. Nanti Bapak akan merasa tuh, oh iya selaras. Oh enak gitu. Tenang. Iya. Kira-kira kayak gitu. Suno, Pak, advice-nya. Sama-sama, Pak. Bapak tahu siapa yang ngajari saya, Pak? Siapa, Pak? Pak Terian, Pak. Siapa lagi? Dia guru saya tuh, Pak. Mantap. Siapa Pak? Satu lagi, Pak. Saya lagi beli nasi goreng. Apa benar itu kalau misalnya kita berdoa, saya pernah membaca artikel dan pernah tahu kalau air itu kan sebenarnya air putih yang kita minum setiap hari itu kan juga menjadi bagian dari tubuhnya kita dan porsi komposisi terbesar kan air. Apakah air itu kalau didoakan baik itu akan berubah bentuk dan setiap kali misalnya kita mau minum, ya kan, kita doakan baik atas nama misalnya doa tentang keluarga atau mungkin orang yang kita benci, bisa nggak ya itu yo? Bukan didoakan, Pak. Dikatai. Dikatai baik. Atau disabda. Ya, dikatai. Misalnya contoh gini, Bapak sebelum minum bilang, mudah-mudahan dengan minum air ini aku lebih sehat. Itu dikatai kan? Nah, Dikatai. Mudah-mudahan dengan minum air ini aku lebih beruntung. Mudah-mudahan dengan minum air ini, ya pokoknya dikata-katai yang baik lah. Atau kalau Bapak bingung, Bapak tinggal sebut aja. Deketin airnya, terus katai. Bilang, surga, minum. Bapak bilang lagi, sehat, minum. Jadi dikatai kebaikan. oke. Iya, iya. Kalau mau makan juga gitu, Pak. Kalau mau makan dikatai, kalau masuk rumah dikatai yang baik-baik. Misalnya Bapak masuk rumah, terus Bapak bilang, istanaku, tempat aku beristirahat dengan tenang. Gitu. Jadi dikata-katai aja. Kalau Bapak bekerja juga dikata-katai. Bapak pakai baju dikata-katai. Baju yang membuat aku merasa nyaman atau apa. Kata-kata positif aja. Ya itu bisa melatih pemikiran kita selalu berkata positif dan langsung otomatis jadi apa ya, nancap di bawah sadarnya kita. Oh enggak, Pak. Itu nyata, Pak. Contoh gini ya. Bapak ketemu perempuan misalnya. Terus Bapak bilang ya, cantik amat gitu. Kira-kira apa yang dirasakan perempuan itu, Pak? Cantik banget gitu juga. GR. Iya, itu dia bahagia itu, Pak. Bahagia. Dia bahagia. Klepek-klepek, Pak. Enggak juga. Ya bahagia aja gitu. Itu karena kita memberikan dia sesuatu yang positif. Itu sama aja begini ya, ada orang nongkrong gitu. Ini ngapain nongkrong? Nggak punya duit. Nih saya kasih duit. Salah kayak gitu, itu sama kayak gitu. Cuma kalau ini lebih energi aja kalau ini. Bapak ngelihat pohon gitu, ngelihat pohon, terus tepuk-tepuk pohonnya gitu, terus bilang, tumbuh yang baik ya. Itu pohon itu seneng banget itu, Pak. Iya, saya pernah lihat apa drama apa itu semua tumbuhan dinyanyikan gitu dan begitu dia rekam gitu ya, dokumenter sih, drama dokumenter. Jadi dikasih sapaan selamat pagi, siang. Jadi pada saat tuannya itu memupuk tanaman ini, diajak ngobrol kayak
kayak manusia gitu loh, dan Ya. hasilnya luar biasa sekali dibandingkan dengan tetangga tanaman yang nggak pernah diajak ngobrol, pada pelakuannya sama. Dan jangan lupa ya Pak, Bapak juga harus mengatai diri sendiri dengan kata-kata positif. Misalnya contoh bilang sambil tepuk-tepuk dada, kamu itu mampu, cuma kamu nggak sabar. Mampu kamu, misalnya kayak gitu. Kamu tuh bisa, kayak gitu. Kamu tuh baik banget. Kamu tuh perhatian, gitu sambil tepuk-tepuk perut. Itu Kamu tuh hipnoterapi itu ya, kenapa? Iya, iya. termasuk hipnoterapi itu ya. Oh enggak Pak, enggak. Ini nyata Pak, nyata. Itu tadi dengan dasarnya, kalau kita mengatai orang baik aja, orang itu jadi baik Pak. Iya. Apalagi kita mengatai diri kita baik. Waduh, luar biasa itu. Sip, Pak. Tak catat. Terima kasih Pak. Jangan lupa Pak, guru saya siapa? Rotarian. Nah, sebenarnya Pak Yohanes juga guru saya sih Pak. Aja kok tadi. Karena malam ini saya hanya mau dengar Pak Tirian itu, mau tanya apa lagi itu. Pak Tirian, masih ada pertanyaan kah? Halo Pak Tarian, dia lagi di tukang nasi goreng dia Pak. Lagi ini Pak, lagi setiran Pak, lagi ke nasi goreng saya. Oh, Jadi sementara off dulu, tidak bertanya. Masa jam segini masih cari nasi goreng tuh? oh, Surabaya itu makanannya 24 jam kok. Ya, tapi makan malam-malam itu nggak bagus. Iya benar, iya nggak bagus. Apalagi nasi goreng, makan ini makan makan langsung olahraga, Iya. menari malam-malam. Itu tanya dokter dokter yang ada di situ tuh. Oh iya. Bagaimana Bu Dokter? Pak Tirian makan malam-malam itu nggak bagus kan? Ya, ya, ini aku juga lagi menghindari makan malam sih, minum air putih aja. Hmm. Tapi kalau lapar gimana? Tadi udah makan lebih awal tadi aku makan Oh, iya iya. jam 7-an. Nah, itu jam 7. Tapi ada Apalagi beberapa ada cemilan sih kayak ini apa? Terus Iya iya iya. kan perut aku memang bermasalah, jadi saran Pak Toyo kan kurangin. Aku lagi kurangin sih. Jadi lebih ringan perutnya. Hmm. Iya. Pak Tirian nanti tidak lama kita dapat Pak Tirian berat perutnya itu. Perutnya berat. Iya, iya emang terasa penuh. Kayak mengikat tuh kalau Saya udah nggak makan. jadi beli nasi goreng pulang lagi dah. Jangan Makan ya makan aja Pak, yang penting olahraga pergi beli sama aja. saya. Kalau setelah reinkarnasi nggak bisa makan lagi. Itu nanti Pak Tarian mereka nanti jadi tukang nasi goreng Pak. Pak Atau Tirian, cabenya, cabai di nasi goreng.
Tapi pergi beli aja, itu keberuntungan orang yang jual malam-malam itu nasi goreng itu. Iya. Pak Tarian itu memberikan rezeki, Pak. Loh, Iya. kok Pak Tarian kok Mana kok kok kelihatan? muncul? Kan lagi diomongin tuh nggak boleh muncul dulu, Pak. Kalau lagi diomongin, Pak. Enggak ada ya? Ada itu kelihatan nasinya, nasi gorengnya aja yang nggak Oh, kelihatan. kok nggak kelihatan nasi gorengnya? Eh, Kelihatan kan? Belum. Nggak kelihatan ya? Ya sudah dah. Oh, saya balik kameranya. Gimana? Gimana sih cara balik kamera? Nggak bisa ya? Ya udah nggak tahu deh. Pusing ya. Awas balik kameranya, kepalanya ke bawah nanti. Enggak, Pak. Saya sebenarnya tidak makan, Pak. Ini anak saya kepengen nasi goreng. Oh, kalau untuk anak nggak apa. Iya. Jadi lapar juga nih. Seperti yang tadi bicara reinkarnasi, mau ada rencana mau reinkarnasi kan? Itu di depan kayaknya ada orang jual nasi goreng juga itu. Karena gampang. Pak, kita tutup aja terus kita makan ya. Nasi goreng beli coba bagi-bagi gitu. Parkiran gitu ya. Koyok misalnya. Oh, itu ada pertanyaan tadi itu di situ di chat itu ada itu. Ini pertanyaan terakhir Iya nih. sih. Ya. Ruh itu akal atau ruh itu jiwa? Oh, ini udah dijawab sama ini sih Mas Erwan. Oh iya. Oh, Ini tentang ruh ini. jadi gini. Hmm, Anggaplah itu cuma terjemahan bebas saja. iya. Mengacu pada teori tertentu ya. Iya. Hanya ilustrasi. Hmm, Tapi kalau yang dari gambar itu memang mengambil dari skema teori sufi. Oh iya benar yang Jadi itu apa roh sih Mas? itu Lupa apa Mas? huruf alif itu Alif simbol ya. roh, simbol roh. Ya. Jadi kan roh itu satu pribadi ini nih dari kepala sampai kaki, ya kan? Ibaratnya. Itu memberikan daya hidup buat kepala, jadi pikiran, terus jadi penglihatan, pendengaran, gitu-gitu, paham ya. Itu ada berapa cabang? Itu maksud saya tadi satu pribadi tapi punya banyak cabang peran, gitu. Nah, yang disebut jiwa itu adalah kesan atau perasaan dari masing-masing piranti itu tadi, umpama mata nih. Ya. Oh iya. Mata itu apa? Kehendak mata itu pasti pengen lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, ya kan? Nah, itu jiwa gambarannya atau nafsu ya. Nafsu, kehendak mata tuh pengennya lihat yang bagus-bagus. Telinga kehendaknya pengen denger yang indah-indah, yang merdu-merdu. Nah, itu gambarannya. Roh dan jiwa ya satu kesatuan kalau menurut saya, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi jiwa adalah udah tentang peran dari piranti-piranti yang menghidupkan roh. Nah, itu akumulasi dari itu semua namanya kesadaran ya. Ya kan? Jadi gabungan dari pikiran, perasaan, ya kan? Nah, itu namanya kesadaran lah gitu. Jadi ada kesadaran tinggi, kesadaran rendah. Iya. Ya kan? Itu cuma ilustrasi bebas lah. Iya. Itu menarik juga sih. Dia tahu nggak kenapa orang tuh bisa diramal? Jadi, seseorang bisa diramal karena banyak orang yang nggak berubah. Banyak orang nggak berubah dalam arti, contoh gini, seseorang yang baper,
dari dulu, sekarang, dan selamanya baper. Itu secara umum begitu. Secara umum ya. Secara umum tuh begitu. Lalu kalau bicara soal kesadaran, kalau Tias kan tuliskan kesadaran pada saat orang meninggal itu yang menentukan kehidupan selanjutnya. Masalahnya adalah kita tuh itu tadi bahkan tidak tidak sadar seumur hidup. Bayangkan kalau kita tidak sadar seumur hidup, ini kesadaran dalam arti bukan bukan kesadaran dalam arti tahu dia harus bekerja, bukan itu, bukan kesadaran yang itu, tapi kesadaran yang lebih dalam, kesadaran yang lebih dalam. Ya mungkin kalau diterjemahkan spiritual kali ya, sifatnya spiritual. Banyak orang sholat, sorry ya, ini pakai contohnya sholat. Banyak orang sholat, tapi berapa yang terhubung benar sama Tuhan? Tuh. Itu kayak gitu. Banyak orang melakukan sujud, tapi siapa yang benar-benar bersujud padanya gitu? Itu biasanya kan orang-orang sholat kan karena dia menjalankan SOP-nya, habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini gitu. Betul. Begitu. Makanya kalau nanti suatu saat Tias menyadari, bentar ya, kalau suatu saat dia menyadari pada saat sujud itu Tias nggak akan mau bangun, nggak akan. Ini mudah-mudahan Tias mendengar nih. Sekali lagi kalau Tias menyadari nanti pada saat Tias sholat sujud itu nggak akan mau bangun Sorry. karena sujud itu nikmat sekali. Bukan ketiduran ya, tapi betul-betul menghayati sujud gitu. Iya. Itu hanya bisa disadari oleh kalau di India tuh ketika dia sorry bahasanya gini, ketika seorang satguru bertemu dengan satgurunya itu, jadi satguru itu pada saat kalau di India itu kan lazim seseorang tuh menyentuh kaki kan. Itu kalau seorang satguru terhadap satgurunya itu bukan disentuh lagi, itu dicium dan nggak mau lepas karena satguru itu adalah penggambaran tentang Tuhan. Iya, kalau di India tuh begitu. Jadi siapa kebahagiaan apa? Eh, Maksudnya contoh apa hal yang paling bahagia selain bersimpuh di kakinya? Nah, itu kayak gitu. Makanya eh, ada cerita, saya tidak tahu, nanti kalau salah tolong dikoreksi gitu. Nabi Muhammad itu sangat merindukan saat-saat sholat. Karena pada Iya, saat-saat sholat itu dia benar-benar merasa eh, bahwa dia bersama-sama dengan Tuhannya gitu. iya, Dan nggak ada pilihan. Kalau udah begitu nggak ada pilihan, harus sholat 24 jam. Karena begitu lepas dari Tuhan rasanya gimana gitu. iya. Pokoknya terus-terusan sama Tuhan gitu. Sampai kakinya bengkak gitu ceritanya. Iya, kayak gitu. Nah, itu jadi kalau kita sudah sadar dalam hidup ini, kita akan sadar pada saat kita meninggal. Dan meninggal meninggal dalam kesadaran itu, waduh itu ya, ya harus di inilah. Kalau istilah lain tuh meninggal tapi ingat Tuhan gitu. Kan meninggal itu mungkin jadi pintu untuk benar-benar bertemu dengan dia gitu, dan kalau benar-benar bertemu dengan dia kan itu menjadi saat yang sangat membahagiakan itu. Kalau udah begitu mati bukan merupakan sesuatu yang menyakitkan. Sebenarnya kalau mati itu ya, yang menakutkan itu sekaratnya. Ya, Sekaratnya itu yang menakutkan. Jadi kayak apa ya? Ya ibarat perpisahan aja. Kita
Jadi kan memori kita itu kan rewind lagi, terulang lagi. Iya. Hal-hal yang kita sukai itu muncul lagi. Jadi kayak rekaman film. Itu yang bikin sakit sebenarnya. Kalau misalnya ada kemelekatan, tapi kalau itu udah bisa diatasi, close aja udah kayak orang tidur gini. Tek, tahu-tahu udah pindah dimensi. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kan kalau pengalaman zikir tuh gitu, Om, transenden. Pertama kali saya transenden itu sakit rasanya, memang kayak oh kayak gini sakratul maut ternyata. Tapi lama-lama biasa. Tapi itu bukan nggak permanen ya. Sewaktu-waktu anjlok lagi gitu loh. Sewaktu-waktu terhijab lagi atau Ya, naik itu turun. lagi. Naik turun lah ibaratnya. Gitu. Naik turun. Kan kita harus konsisten nih ibaratnya, atau istiqomah dalam menjernihkan hati ibaratnya gitu misalnya. Supaya menjaga itu tadi yang pencapaian. Itu kalau di Katolik itu, kalau sudah mengalami pengalaman rohani, Iya. jumpaan dengan Tuhan ya, atau bersentuhan dengan Tuhan itu, keadaan itu akan kita rindukan. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau mau usahakan terus gitu, supaya Tuhan tuh kalau bisa jangan jauh-jauh, deket-deket gitu. Caranya ya itu, sering berdoa, sering menghadirkan Tuhan gitu. Walaupun ini agak bahaya sih sebenarnya latihannya. Tapi nggak ada cara lain. Kita harus menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup kita gitu. Ibaratnya kalau kita bekerja gitu ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan inilah pekerjaanku, inilah yang aku lakukan. Kalau kita lebih berani lagi gitu ya, kita bisa bilang sih, aku persembahkan pekerjaanku ini untukmu gitu. Wah, kita pasti akan bekerja sangat baik gitu. Karena kita mempersembahkan pekerjaan kita untuk Tuhan gitu. Dan kalau kita lakukan pada hal-hal yang lain gitu, aku persembahkan hidupku kepadamu. Wah, luar biasa itu. Iya. Oh, Kata yo itu Iya, Pak. soal kesadaran mati pun kesadaran dengan kematian. Ada yang juga tahu tuh loh jamnya matinya kapan. Lalu dia Hmm. bisa sampaikan ke orang-orang. Hmm. Nanti sekitar jam sekian saya sudah dipanggil. Tapi kamu harus seperti ini, seperti ini. Ya, Iya. dia sampaikan bahwa jam kematiannya dia tahu, lalu harus dibuat bagaimana, dilarang orang-orang tidak boleh menangis dan sebagainya. Hmm. Satu kesadaran yang macam mana itu? Atau Sebenarnya itu tidak boleh diungkapkan ya, Pak. Kalaupun kita tahu kapan gitu, itu ya, nggak boleh. tapi ini yang enggak, iya, karena di sini terjadi di sini di wilayah di tempat saya ini memang itu seorang yang dia seperti sesepuh dalam gereja di stasiun. Saat dia mau meninggal itu dia sampaikan bahwa ini nih yang jam sekian saya meninggal, Ya, pakai pakaian ini, untuk apa tidak boleh menangis dan sebagainya. Semua dia sampaikan, keluarganya tidak boleh menangis. Itu dia iya, sampaikan. Jadi ini orang tahu semua, tahu jam ajalnya ya. iya. Oh, itu mungkin tahapnya waskitawan kali, Pak ya. Waskitawan. Oh, oh, kita sebenarnya dalam kenyataannya, Pak, kita mengalami hidup dan mati sih, Pak. Kenyataannya ya. Oh, kita mencapai satu kedewasaan tertentu itu kita dikatakan hidup. Kita kecewa, kita dikatakan mati. Berbuat dosa, kita dikatakan mati. Kan ada kalimat kejamnya itu, upah dosa adalah kematian. Kalau nggak salah kalimatnya begitu ya. Maka kalau kita melakukan dosa dengan sadar itu berarti kita sudah membunuh jiwa kita itu. Lalu ada cerita tentang ini loh Pak, yang 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh itu.
Ya, 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 ya. Nah, itu kita harus selalu itu karena eh, sang eh, sang pengantin ya itu bisa datang setiap saat. Itu simbolik dari kematian, Mbak. Kematian itu bisa datang setiap saat. Oh, nah pada saat itu kita sedang dalam keadaan apa? Apakah kita dalam keadaan baik atau tidak baik? Atau kita dalam keadaan suci atau tidak suci gitu. Itu kayak gitu sih. Walaupun kadang-kadang konyol orang-orang yang semakin mengerti hidup sengaja dipanjangkan umurnya sama Tuhan. Kadang-kadang konyolnya begitu, sengaja dipanjang-panjangin gitu. Nah, makanya kadang-kadang kadang-kadang kematian itu menjadi doa permohonan orang suci itu. Kadang-kadang sebecanda begitunya kadang-kadang. Ya, Tapi ya Tuhan mungkin pengen dia menjadi pelita buat orang lain dulu, atau mungkin jadi utusan ya. Bahkan beberapa jadi nabi untuk menerangi hidup orang lain gitu. Kadang-kadang dipakai kayak gitu, kalau udah dipakai ya kita kayak seorang pegawai yang baik aja, nurutin aja apa kata bosnya. Bosnya bilang ke kiri, kita ya ke kiri, kita bosnya bilang ke kanan, kita ke kanan. Itu ibaratnya bos kita Tuhan gitu. Iya. Kalau Tuhan sudah bertitah, ya nurut aja gitu. Misalnya kalau kemudian dia ngomong, Yohanes kamu sudah cukup bekerja di situ, sekarang bekerja di sini. Ya udah dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan dia bilang iya Tuhan, saya nurut. Kadang-kadang digerakkan seperti itu tuh gimana ya? Ya luar biasa sih. Dan relaan itu loh, kerelaannya itu, keikhlasannya. Ya. Iya. Makanya kalau orang merasa merasa harus harus ini harus itu supaya dekat dengan Tuhan gitu ya. Dia merasanya begitu. Lalu saya pernah kelepasan, saya bilang sama dia, kamu pikir apakah Tuhan semurah itu bisa dibayar dengan seluruh kebaikan yang kamu lakukan supaya dia dekat sama kamu? Kamu jahat pun Tuhan dekat sama kamu. Saya bilang begitu, nggak enak juga sih. Tapi saya pikir, ya dia harus tahu kebenarannya bahwa apapun kita itu Tuhan baik sama kita. ya, Dan selalu yang tidak baik itu bukan Tuhan. Ya selalu yang tidak baik itu kita. Tuhan mah selalu baik. Selalu. ya. Tuhan pasti selalu baik. Ya, Dia mengasihi seperti mengasihi semua tanpa batas kan. iya. Selalu begitu. Selalu. Itu sama persis bacaan hari ini. Iya. Menurunkan hujan untuk semua, sinar matahari untuk semua. Iya, selalu begitu. Iya. Materian di mana lagi nih? Habis makan nasi goreng jangan diam-diam terus. Jadi kayaknya habis makan nasi goreng pingsan, Pak. Ngantuk. Saya perjalanan pulang ini, Pak. Oh Nasi gitu. gorengnya bukan buat saya. Apa kalau makan nasi goreng satu bungkus ya enggak? Oke. Saya kira cukup ya. Jadi lapar nih Om Toyo. Goreng. Gara-gara nasi goreng nih. Jadi lapar ya, pengen makan juga. Oke, terima kasih atas sinerginya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, siap. Ya, ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, Thank you pamit ya. semuanya. Iya. Namaste. Namaste.